Allahumma salimna ila Ramadan wa salimhu lana wa tusalimhu minni mutaqabbal. Ada juga yang sambutannya seperti itu ya. Jadi ini ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ya. Ini ungkapannya, masalus syuhur al-isna asyar kama sari auladi Yaqub wa kama anna Yusuf ahabbu auladi Yaqub ilaihi kadzalika Ramadan ahabbu syuhur ila Allah wa kama ghafara lahum bi da'watin wahidin minhum wa huwa Yusuf kadzalika yaghfiru dzunuba ahada asyara syahran bi barakati syahri Ramadan. Nah, kita lihat terjemahnya biar gampang. Nih terjemahannya. Ya. Gitu ya. Ya terjemah aja. Ini Imam Az-Zawji rahimahullah berkata, perumpamaan 12 bulan itu ibarat anak-anak Yakub alaihissalam. Nabi Yakub kan punya anak 12. Ya. Dan di antara 12 anaknya itu yang paling ia cintai siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga dengan bulan Ramadan adalah bulan yang paling Allah cintai. Jadi bulan Ramadan bulan Qamar pun juga ada 12 kan? Ya, yang paling Allah cintai itu adalah bulan Ramadan. Sebagaimana satu kali doanya Yusuf alaihissalam telah mengampuni kesalahan saudara-saudaranya di tengah mereka waktu mendolimi, begitu juga dosa dan kesalahan selama 11 bulan yang telah berlalu akan diampuni oleh datangnya bulan Ramadan. Jadi diibaratkan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf kan? Nah, kita tahu cerita Nabi Yusuf sampai kemudian dia dikuncungkan karena sumur, kemudian juga dijadikan budak hamba sahaya dan kemudian dibeli dan akhirnya kemudian menjadi seorang menteri, ya kan? Dalam sebuah kerajaan besar di Mesir. Gitu. Bagaimana dolimnya orang saudara-saudara Nabi Yusuf pada waktu itu, sampai kemudian dia dibuang gitu kan, jauh-jauh. Ya, itu dolimnya luar biasa, dosanya luar biasa. Ya kan? Dosanya luar biasa. Tetapi kemudian ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang, sudah jadi menteri dan orang hebat dalam kerajaan pada waktu itu mereka datang kan gitu. Datang kepada Nabi Yusuf. Bari DP lah gitu, bari sing-sing aduh bakal ngahampura moanya ya Yusuf ya bakal ngahampura moanya ya ka urang ya. Atau bakal sebaliknya bakal balas dendam. Kan begitu. Coba lamun ada kesalahan urang kan lamun kemudian ka pangabutuh. Akhirnya gitu. Saya kesalahan teh ya bakal ngampura moal bakal mere moal atau sebaliknya jangan-jangan bakal nendang ke urang teh kan begitu. Kan begitu. Nah, apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf ini? Tetapi apa yang diduga oleh mereka lain cerita dengan kenyataan. Lain cerita dengan kenyataan ketika dihadapkan dengan Nabi Yusuf. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf pada waktu itu? Ini bisa kita lihat dalam sejarahnya, surat Yusuf ayat 91. Ya kan? Surat Yusuf ayat 91, 92. Surat Yusuf ayat 91 dan 92. Ketika mereka datang kepada Nabi Yusuf, qalu, ini ungkapannya, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Nah, jadi qalu tallahi, mereka berkata nih, yang 11 orang ini berkata, saudara-saudara Nabi Yusuf itu berkata, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, bahkan juga demi Allah. Ya, ingin meyakinkan kepada Nabi Yusuf, laqad asarakallahu alaina, memang engkau itu adalah orang hebat, lebih baik daripada kami, kau melebihi kelebihan daripada kami semuanya. Ya, orang mas seperti kieu lah, tukang pengembala, orang lembur, Anda sekarang sudah jadi menteri, luar biasa gitu kan. Laqad asarakallahu wa in kunna la khatiin, sekalipun kami ini orang yang banyak dosa. Hampura kamu itu baheula teh kieu bahasa nama gitu, hampura. Gitu kan. Nah, jadi samemeh ditendang dia minta ampun dulu gitu kan. Dia minta maaf dulu kepada Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya. Nah, Nabi Yusuf apa? Jawabannya la tasriba alaikumul yawm. Udah enggak ada dendam lagi kali ini semua.
beres. Jadi mual dendam kau latih ka anjeun teh mual balas dendam mual. Sekalipun kau dulu pernah membuang saya, karena dulu kau mau diinformasikan telah dimakan oleh serigala gitu kan. Sekarang tidak akan saya balas lagi. La tasriba alaikum al-yawm. Yaghfirullahu lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian semuanya. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu Maha Pemberi rahmat. Jadi kebaikan Nabi Yusuf luar biasa. Dan akhirnya dengan doanya Nabi Yusuf kepada Allah, ya kan? Akhirnya mereka diampuni, dan kemudian orang tuanya pun juga mengampuni dia, mengampuni mereka semuanya. Ya kan? Sekarang kata Nabi Yusuf, kalian balik lagi lah ke orang tua, sampaikan salam dan berikan ini barang ini ya, dalam pas orang ditimpakanlah kepada kepala orang tuanya, dan orang tuanya waktu itu kan buta. Dan seketika setelah kemudian disimpan pakaian Nabi Yusuf, itu semuanya kemudian jadi melihat lagi, ya kan? Melihat lagi. Nah, jadi itu kehebatannya Nabi Yusuf di tengah saudara-saudaranya yang 11. Ya, yang 11 ini. Nah, Ramadan ini seperti itu. Ya kan, diibaratkan seperti Nabi Yusuf. Ya kan, seperti Nabi Yusuf. 11 bulan yang dilakukan kesalahan dan kemaksiatan oleh manusia, itu kan, kalau kemudian Ramadan ini kemudian dia lakukan dan sikapi, kemudian melaksanakan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kesalahan 11 bulan itu hilang. 11 bulan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu kemudian terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Ramadan. Ya kan? Nah, jadi lamun urang Covid ayeuna kekeras berapa bulan tah? Ya kan? Baru 2 bulan. Lamun dihitung dari Januari, Februari, Maret, 3 bulan gitulah. Lamun dari Januari mulainya sesuai dengan 19-an Desember gitu kan. 4 bulan gitu kan. 4 bulan enteng ku Ramadan sang. Bisa beres ke Ramadan. Ya kan? Bisa sirna. Jadi, kalau seandainya Ramadan ini benar-benar dimanfaatkan. Kalau benar-benar Ramadan ini kita dekati gitu kan. Makanya doa salafus saleh yang lainnya, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, salimna ila Ramadan. Ya kan? Selamatkanlah kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Itu bahasanya kan begitu. Sampaikan dengan penuh keselamatan dan kedamaian dengan bulan Ramadan. Gitu kan? Nah, ini kalau seandainya Ramadan itu kemudian menjadi musuh, naudzubillah min dzalik, ya kan, bagi orang-orang, bagaimana musuhnya Ramadan? Ya, tidak ada semangat beribadah, kemudian rasa khawatir, kemudian tidak ada perbedaannya, ya kan? Bahkan lebih jelek, lebih malas. Maka Ramadan benar-benar seperti Nabi Yusuf ini, ya kan? Yang ada akan semakin menjadi tambahan dosanya, sebagaimana yang Nabi khawatirkan. Pada waktu itu Nabi ketika mau naik ke mimbar kan Nabi itu berdoa Allahumma amin. Amin. Amin kan begitu Nabi itu. Jadi Nabi ketika naik ke mimbar, ya tangga pertama amin. Tangga kedua amin. Tangga ketiga amin. Nabi mengatakan seperti itu. Amin, amin, amin. Sahabat kaget kan, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengatakan amin 3 kali? Bisakah kau jelaskan kepada kami? Kata Nabi, saya akan jelaskan. Dan salah satunya adalah kenapa Nabi mengatakan amin? Karena banyak orang, ya kan, hadir di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak mendapatkan apa-apanya di bulan Ramadan. Ya kan? Maka kata Jibril, aku diperintahkan katakanlah amin. Gitu kan? Katakanlah amin. Nah, Ibu sekalian, maka dengan sebab itu, ya sekali lagi Ramadan ini, gitu kan, justru ya dijadikan sebagai media, cara kekuatan langit yang Allah akan turunkan nanti ke bumi ini untuk menyingkirkan segala permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk dalam masalah COVID-19 ini, begitu ya. Nah, ini tentang salah satu hakikat dari Ramadan. Ya. Nah, namun permasalahannya ya sangat rugi kalau seandainya terjadi seperti ini.
Ya, ya. Ternyata Ramadan tidak bisa didapatkan karena keburu datang ajal. Ya, keburu datang ajal. Nah, tapi kalau memang Allah menghendaki, kita tidak bisa apa-apa. Tapi minimal ya kita punya niat. Ya kan seperti yang kita sudah bahas dalam bab niat kan ya kemarin itu. Niat saja Allah sudah akan catat. Niatul mukmin khairun min amali. Gitu. Ya, kalau seandainya Ramadan itu begitu hebat sekali, nanti saya akan begini. Itu niat namanya kan begitu. Ya kan? Saya nanti akan berbanyak tilawah. Saya nanti akan berbanyak berdoa. Saya akan berbanyak istighfar. Saya akan berbanyak ibadah. Saya akan berbanyak infak sedekah. Nah, minimal itu aja niat. Gitu kan? Maka kalaupun datang ya dan menjemput ya malaikat Jibril kepada kita, malaikat Israel kepada kita, Allah sudah mencatatnya. Ya, sudah mencatatnya insyaallah. Begitu. Kemudian ya, ini ataku Ramadan. Ini hakikat lain bulan Ramadan. Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftah fihi abwabus sama wa tughlaq fihi al-jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Jadi Ramadan telah tiba. Ya kan? Itu adalah bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum. Allah fardukan kepada kalian siyamahu berpuasa. Tuftah fihi abwabus sama. Dibuka pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Jadi di langit itu ada pintu-pintunya. Ya kan? Di langit itu ada pintu-pintunya. Sebagaimana di langit juga ada jalan-jalannya. Kan orang tidak pikir di langit ada jalan. Ya punya. Coba kepikir kebanyakan di langit aya jalan sih kayak jalan orang ya jalan gang ieu aya jalan apa jalan pahlawan Pak gitu kan. Ternyata di langit juga ada jalan-jalannya. Dari mana kita tahu? Allah yang menginformasikannya. Ya kan? Was-samaa'i dzatil hubuk. Ya kan? Langit-langit yang punya jalan. Was-samaa'i dzatil hubuk. Makanya pesawat coba ketika operasi di atas itu nggak sembarangan kemana nggak sembarangan dia banyak nggak itu enggak gitu. Ketika aina bukan pada ininya kompasnya bakal diarahkan lagi dan ketika memaksa maka itu yang terjadi kecelakaan. Itu yang disebut dengan kecelakaan. Gitu. Itu ada jalan-jalannya ya di situ tercantat sok ngapung ngelaki budina kalau ayo jalan-jalan ayo jalan-jalan gitu. Nah gitu ya nggak bisa langsung nggak bisa itu ada jalannya so, belok ada jalannya gitu ada jalannya semua ya. Nah sebagaimana banyak jalan di langit banyak juga pintu ya kan. Nah apalagi langit itu akan ada 7. Setiap mau masuk ke langit yang kedua itu ada pintunya. Langit kedua, ketiga ada pintunya. Langit keempat ada pintunya. Sampai langit terakhir ada pintunya. Ya kan? Dan yang paling tinggi sekali adalah namanya aras. Namanya aras. Dan semakin tinggi ke atas, maka itu semakin besar dan luasnya. Sehingga bumi dan langit yang sekarang kita duduki sekarang ini dibandingkan dengan arasnya Allah, itu seperti kita melemparkan benda kecil di tengah padang pasir yang begitu luas sekali. Namun jamaah enak barang segini ya kita lemparkan gitu, di luas yang seperti ini. Nah itu namanya aras. Coba di atas aras ini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Berarti aras ada kursinya kan? Ada kursi. Kursi dengan aras besar mana? Besar aras, ya kan? Besar aras, gitu kan? Karena kursi itu berada di aras, ya kan? Nah, kursi dengan bumi dan langit yang sebanyak 7 ini dibandingkan tadi diibaratkan seperti kita melemparkan batu kecil di tempat yang begitu luas sekali. Di atas aras ini Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita dengan Allah apanya, gitu kan? Makanya lamun seandainya orang sekarang ini jumawa
sombong, boro-boro dibandingkan dengan Allah kan gitu. Dengan planet yang ada di tengah-tengah langit dan tengah-tengah bumi ini juga nggak ada apa-apa. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Gitu. Nah, makanya ya sungguh luar biasa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah,